Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Suntiani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari UPT Satuan Pendidikan SDN Dayurejo 3 Prigen, Kabupaten Pasuruan. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 Budaya Positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan suatu proses diskusi yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga dapat membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Selanjutnya adalah tahap validasi tindakan salah. Guru dapat membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan penguasaan, kebebasan, diterima, kesenangan, dan bertahan hidup. Tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kasus pertama. Pada saat jam pulang sekolah, Wibowo dan Davano terlibat perkelahian. Naila dan Yudis melaporkan hal tersebut kepada Bu Fitri, wali kelas mereka. Bu Fitri melerai Wibowo dan Davano, kemudian mengajak keduanya ke dalam ruangan. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Apa ini? Ayo coba kita selesaikan masalah ini. Yang lainnya boleh langsung pulang ya. Ya. Ayo duduk dulu di sini. Davano, Wibowo, apa yang terjadi? Kenapa kalian tadi berkelahi? Dia dulu Bu yang mulai. Tidak Bu, dia dulu yang mendorong saya sampai saya berjatuh. Dia memukul saya, dia yang salah Bu. Bu Fitri tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Akan tetapi hari ini Bu Fitri lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Coba Davano, Wibowo, apakah dengan berkelahi masalah akan selesai? Tidak Bu. Nah, setiap yang kita lakukan pasti ada alasannya. Seperti halnya Wibowo tadi. Benar, tadi kamu mendorong Davano. Iya Bu, soalnya saya ingin Davano lebih cepat jalannya. Soalnya teman-teman sudah pulang semua. Nah, kalau begitu, apakah dengan mendorong Davano bisa jalan lebih cepat? Tidak Bu. Nah,
Kalau kamu, Davano, tadi, kenapa kamu tadi memukul Wibowo? Apakah memukul itu perbuatan yang baik? Tidak, Bu. Kalau begitu, sebenarnya kalian punya cara yang lebih baik daripada mendorong atau memukul. Apakah kalian tahu bagaimana cara yang seharusnya kalian lakukan yang lebih baik daripada yang kalian lakukan tadi? Tahu, Bu. Harusnya saya mengajak Davano jalan lebih cepat lagi dan saya tidak akan mendorongnya. Dan saya juga, Bu, tadi seharusnya saya tidak memukul Bowo, cukup mengingatkan saja. Bagus sekali. Itu yang diharapkan oleh kita semua. Nah, kalau begitu setelah ini, apakah kalian bersedia berbuat yang lebih baik lagi? Sedia, Bu. Ingatkah kalian dengan keyakinan kelas kita? Nilai kebajikan apa yang telah kalian lupakan saat kalian berkelahi tadi? Saling menyayangi, Bu. Nah, itu kalian masih ingat. Nah, kalau begitu, bagaimana sekarang perasaan kalian setelah kalian melakukan perkelahian tadi? Menyesal, Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya juga, Bu, setelah ini saya akan menahan emosi saya supaya tidak gampang marah dan tidak memukul teman yang menyakiti saya. Bagus sekali. Nah, akan tetapi, adakah yang dapat kalian lakukan untuk memperbaiki perbuatan kalian hari ini? Maaf ya, Pak, Bu. Saya juga maaf ya, Bu. Nah, baik. Karena kalian berdua sudah saling memaafkan, harapannya Bu Fitri, semoga kalian dapat mengambil pelajaran bermakna dari perbuatan kalian hari ini dan kalian tidak akan pernah mengulangi perbuatan ini lagi. Iya, Bu, maafkan kami dan terima kasih sudah mengingatkan kami. Sama-sama. Sekarang kalian boleh pulang. Ingat ya, pulang lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davano dan saya Wibowo. Saya ingin menanggapi tentang segitiga restitusi yang dipraktikkan oleh Bu Fitri. Saya senang dengan cara Bu Fitri. Meskipun saya salah, saya tidak dimarahi. Dan saya berteman lagi dengan Davano karena saya sudah bermaafan. Dan saya juga senang dengan cara Bu Fitri, sehingga saya menyadari kesalahan saya, sehingga saya ikhlas memaafkan Bowo. Insya Allah kita tidak akan bertengkar lagi dan kita selalu berteman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Pada saat jam istirahat, Yudis menghabiskan minuman di depan kelas. Yudis membuang gelas bekas minumannya dengan melemparkan seenaknya saja. Bu Fitri, guru kelas 4 yang berjalan di belakangnya, melihat perbuatan Yudis. Bu Fitri kemudian mengingatkan Yudis dengan keyakinan kelas yang telah dibuat oleh warga kelas. Berikut ini skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi pada kasus kedua. Yudis, Ya, Bu. apa yang barusan kamu lakukan, Nak? Oh iya, Bu. Maaf ya, Bu. Kenapa kamu minta maaf? Karena saya sudah salah membuang sampah sembarangan. Tapi Bu Fitri bangga sekali dengan Yudis karena Yudis sudah menyadari kesalahan Yudis dan mau mengambil sampah yang sudah dibuang sembarangan tadi. Semua orang pasti pernah melakukan yang sama seperti Yudis, tidak terkecuali teman-teman Yudis. Nah, apakah Yudis tahu apa yang harus dilakukan Yudis setelah ini? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Bagus sekali. Apakah ada cara lain yang lebih baik lagi dari itu? Saya akan mengingatkan teman-teman agar tidak membuang sampah sembarangan. Hebat sekali. Nah, Yudis, bagaimana perasaan Yudis setelah tadi Yudis membuang sampah sembarangan? Merasa bersalah, Bu, karena sudah melanggar aturan kelas. Pak, alhamdulillah Yudis ternyata masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nilai kebajikan apa yang sudah dilupakan Yudis saat tadi membuang sampah sembarangan?
Ya, tepat sekali. Jadi, membuang sampah sembarangan itu artinya tidak peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Semoga dengan perbuatan Yudis tadi, Yudis dapat berbuat yang lebih baik lagi dan dapat mengambil pelajaran yang bermakna. Sama, Bu Fitri juga minta maaf ya. Sekarang Yudis bisa lanjut beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destira dari SDN Dairojo 3. Saya ingin menyampaikan perasaan saya setelah saya membuang sampah sembarangan. Dengan segitiga restitusi, saya tidak merasa siswa yang buruk. Bahkan saya merasa senang bisa menyadari kesalahan saya. Dan insya Allah saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Demikian video demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.